Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putratul Aisyah. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 PGSD dengan nomor NIM 4130021029. Kali ini saya akan membahas tentang landasan ekonomi pendidikan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini yang pertama, pengertian pendidikan menurut Ibnu Sina. Pendidikan adalah proses untuk membentuk perkembangan anak dan membiasakan kebiasaan yang baik, dan sifat-sifat yang baik menjadi faktor utama guna mencapai kebahagiaan anak. Oleh karena itu, orang yang ditiru hendaklah menjadi pemimpin yang baik, contoh yang bagus dan berakhlak hingga tidak meninggalkan kesan buruk dalam jiwa anak yang menirunya. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, pengertian landasan ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan mengenai produksi dan distribusi segala sumber daya yang langka, baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga pengertian landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari aturan atau hukum ekonomi yang dijadikan sebagai acuan di dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, peran ekonomi dalam pendidikan. Pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat. Di sini peran ekonomi dalam pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang mikro dan makro. Peran ekonomi dalam pendidikan mikro, yang pertama, tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang kedua, orang tua secara tidak sadar sehingga menggunakan prinsip untuk rugi balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Kemudian, peran ekonomi dalam pendidikan makro. Yang pertama, terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua, muncul sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya, khususnya di dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, fungsi produksi. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada tiga bagian, yaitu yang pertama, fungsi produksi administrator. Yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses dalam pendidikan. Fungsi produksi administrator, input. Prasarana dan sarana belajar termasuk ruangan kelas dapat diuangkan. Artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Output. Berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Fungsi produksi dalam psikologi. Fungsi ini sama dengan input fungsi produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Hasil output yang ada pada fungsi ini adalah hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan estetika serta keterampilan. Suatu lembaga pendidikan dipandang berhasil dari segi fungsi produksi psikologi kalau harga inputnya sama atau lebih kecil daripada harga outputnya. Indikator harga hanya dapat dicari dalam bentuk manfaatnya. Dan yang ketiga, yaitu fungsi produksi ekonomi sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator, semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan yaitu uang saku, membeli buku, dan sebagainya selama
selama masa belajar dan uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah, tetapi tidak didapat sebab waktu tersebut dipakai untuk belajar atau kuliah. Sementara yang menjadi outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja. Manakala orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah, dan apabila ia belum pernah bekerja, yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat dan bekerja. Fungsi produksi ekonomi juga bisa dipakai dengan mengukur efisiensi pendidikan. Pada dasarnya, semua pemakaian dana dalam pendidikan harus diukur efisiensinya dalam proses mengajar. Misalnya, efisiensi harus dilihat pada layanan dan hasil sebagai berikut. Apakah materi pelajaran yang diberikan telah tepat untuk mencapai tujuan tertentu atau tidak? Apakah metode belajar mengajarnya sudah tepat? Kemudian, apakah guru atau dosen tidak terlambat datang dan mendahului usai dari waktu yang disediakan? Semua ini yang harus diukur untuk menentukan efisiensi dalam proses mengajar dan belajar. Karena semua macam layanan dan usaha serta waktu bisa dihargai dengan uang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan pendidikan ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.